Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan Pengurus Masjid Al-Muhajirin, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat karunia keberkahan yang diberikan. Mudah-mudahan semakin Allah tambahkan untuk kita seiring dengan bertambahnya kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat seiring salam pula sampaikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan, sebagai teladan. Kita berharap dapat syafaat beliau dan meminum dari teladannya Rasulullah, telaga Al-Kautsar yang airnya itu lebih putih lagi daripada susu, lebih manis daripada madu, dan siapapun yang meminum daripadanya tidak akan merasakan haus untuk selama-lamanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan lagi kajian kita, kajian fikih ibadah ya, yang menjadi dasar kita atau pengetahuan dan wawasan kita untuk melaksanakan amaliyah ataupun ibadah kita sehari-hari. Karena amal yang dilakukan tanpa ilmu itu akan sia-sia. Amal-amal yang dilakukan tanpa ilmu tidak akan mendatangkan kebaikan. Amal yang dilakukan tanpa ilmu ini tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap amal ibadah itu dia ada kriteria, ada syarat-syarat sahnya, ada rukun-rukun yang memang harus dipenuhi. Kalau syarat sahnya tidak terpenuhi, rukunnya tidak terpenuhi, maka memang amal ibadah itu tidak laku ya. Walaupun misalnya seseorang sholat dia setiap hari 1000 rakaat, kita katakan 1000 rakaat dia sholat, tetapi wudhunya tidak sah. Sedangkan wudhu adalah merupakan salah satu syarat sah dari sholat. Maka apakah sholatnya 1000 rakaat 500 kali dia sujud, 500 kali dia sholat dan 2 rakaat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Diterima atau enggak? Enggak, harus yakin mengatakan tidak. Kenapa? Karena memang syarat sah sholat adalah bersuci, salah satunya berwudu. Wudunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Lurus saja, nggak usah ragu-ragu. Kalau memang dia tidak sah, selesai. Ya. Nah, kemudian kita nanti di bulan Zulhijjah nanti ini kita akan berkurban misalnya. Lalu ketika kita berkurban, asal potong aja. Ya. Ada kambing yang tebas, tebas. Loh, sah apa enggak kurbannya? Ya enggak. Karena dalam berkurban harus ada syarat sah dalam berkurban. Apa itu? Ada at-tasmiyah wa takbir. Ada mengucap bismillah, Allahu akbar. Bukan main tebas-tebas saja. Jadi setiap amal ibadah itu harus dengan ilmu. Karena setiap amal ibadah ada syarat sahnya, ada rukun-rukunnya, dan ada pula yang membatalkannya. Sehingga kalau ini terpenuhi barulah dikatakan sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan sunnahus shalah ya, sunnahus shalah, sunnah-sunnah salat. Atau ada request mau kita bahas fikih kurban, mana yang mau dipilih? Dua-dua oke. Lanjut. Baik. Sunnahus shalah. Sunnah salat. As-sunnah hiya ma yuslabu minal insani fi'luhu ala ghairi sabilil hatmi. Yang dikatakan dengan sunnah adalah sesuatu yang dituntut oleh Allah terhadap manusia, tetapi tuntutan itu bukan tuntutan yang wajib. Artinya boleh dianjurkan untuk dilaksanakan, tidak mengapa kalau tidak dilaksanakan. Itu definisi dari sunnah atau sunnah dalam ibadah ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, lis salati arkanan wa syurutan la budda min fi'liha.
ala sabilil izami awil hatmi kait tasihhus shalah wa qad dzakarnaha fi ma sabaq. Salat itu ada rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya yang memang harus dikerjakan sehingga salat itu bisa dikatakan sebagai ibadah yang sah. Dan ini sudah kita bahas sebelumnya. Walis salati aidan sunan, dan salat juga memiliki sunnah-sunnah. Yutlabu minal musalli fi'luha, yang dituntut seseorang yang salat untuk melaksanakannya. Walakinna la ala sabilil hatmi, akan tetapi tidak dalam bentuk kewajiban, ya sunnah. Bihaisu yazdadu thawabas shalah bi fi'liha ala iqabi ala tarkiha wala iqabi ala tarkiha, di mana seseorang kalau melaksanakan sunnah-sunnah sholat ini, maka ibadah sholatnya semakin banyak pahalanya. Jadi memang sholat kita, Bapak Ibu sekalian, itu tidak sama pahalanya. Kita tadi sama-sama sholat subuh, pahala sholat kita tidak ada yang sama besarnya. Ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Tergantung dari apa? Banyak. Tergantung dari sunnah-sunnah yang ia kerjakan, tergantung dari tingkat kekhusyuan yang ada di dalam sholatnya. Jadi banyak, ya, aspeknya bisa dipandang banyak. Tapi salah satunya adalah sunnah-sunnahnya. Misal orang sholat, Allahu Akbar, tidak baca doa iftitah, Allahu Akbar kabir, atau Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Silakanlah yang mana yang dipilih, kan tidak ada masalah. Antara orang yang baca doa iftitah dengan yang tidak baca, dua-dua sholatnya sah apa enggak? Sah, karena itu sunnah. Tapi yang membaca doa iftitah pahalanya lebih besar dibanding yang tidak baca, gitu. Sunnah, ya, sunnah. Ketika seseorang jadi makmum, ya, lalu imam mengucapkan dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, ya. Yang baca amin sama yang enggak baca amin sama-sama sah salatnya. Sama-sama sah. Ya. Yang diem aja sah salatnya, yang baca amin juga sah salatnya. Tapi apakah sama pahala keduanya? Ya enggak sama. Yang amin menjalankan sunnah. Karena kata Nabi, apabila imam berkata waladdallin, maka jawablah amin, sunnah, gitu. Ya, jadi ada perbedaan. Termasuk juga misal tadi kita baca doa kunut tadi, ya, kan kadang-kadang ada sholat yang nggak baca doa kunut, ya. Nah, yang doa kunut sama yang tidak doa kunut sama-sama sah sholatnya, jangan khawatir, ya. Tetapi yang baca doa kunut tentu pahalanya lebih banyak daripada yang tidak, gitu. Ya, lebih banyak daripada yang tidak. Jadi di sana ada perbedaan-perbedaan seperti itu yang kemudian dinamakan dengan amalan sunnah. Diminta kita untuk melaksanakannya tapi tidak diwajibkan. Yang mau silahkan, bagus, dapat pahala tambahan. Yang tidak, ya tidak apa-apa, tidak berdosa dia. Ya. Nah kemudian wahadhi sunan katsiratun, dan sunnah-sunnah sholat itu ada banyak. Wahya tangkasimu ya fi majmu'iha ila sunanin tuaddi qablas sholat. Sunnah itu ada banyak, yang secara rangkumannya itu ada sunnah yang dikerjakan sebelum sholat, wa sunanun tuaddi fi asna'iha, sunnah yang dikerjakan ketika sholat, wa sunanun tuaddi aqbuha, dilaksanakan setelah sholat. Jadi ada sunnah-sunnah sholat yang dilakukan sebelum sholat, ada sunnah-sunnah sholat yang dilakukan saat sholat, dan ada sunnah-sunnah yang dilakukan setelah sholat.